Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Pastinya di kebersamaan kita Mozaik Indonesia seperti biasanya akan menghadirkan beberapa topik menarik begitu ya. Setiap sorenya kami selalu updatekan kurang dengan Anda. Yang pasti juga terima kasih untuk Anda yang stay tune terus bersama RRI Sumeneb dan juga mengikuti siaran kami di RRI Digital. Untuk edisi lembar kali ini pendengar di hari Minggu ya, tanggal 27 April 2025, Mozaik Indonesia akan menemani Anda dengan satu topik, yaitu menjelajah agrowisata petik jeruk. Yang di mana kali ini khas dari Dasuk, khususnya di Kabupaten Sumeneb sendiri pendengar ya. Nanti juga saya akan ditemani bersama Mas Fauzan Arifin, yang di mana beliau ini selaku owner agrowisata petik jeruk Dasuk Timur pendengar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa perkembangan atau juga perjalanan dalam menjelajahi agrowisata petik jeruk, kali ini kami terlebih dahulu di via Zoom akan menyapa beliau ya, yang sudah setia ingin menemani kita memberikan wawasan edukasi juga ya tentang bagaimana cara kita untuk melestarikan atau juga berbudidaya yang namanya petik jeruk nantinya ya. Sebelum metik pastinya harus menanam dulu, barangkali demikian pendengar ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum, Mas Fauzan. Waalaikumsalam. Kabar sehat sore kali ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan Pak siapa? Ini dengan Ferdian, bisa panggil Ferdi saja. Barangkali. Oke, Sehat. senang ya bisa berjumpa sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat dan cuacanya di Dasu sepertinya aman-aman saja ya, Mas Fauzan ya. Ada mendung, ada panas, aman Hmm, lah oke, hari ini. iya. Tapi suaranya agak gaung sedikit ya. Kenapa ya? Mungkin keterbatasan sinyal atau mungkin Mas Fauzan ya. Halo, ya, halo. Oke, nah begini lebih nyaman nih, Mas Oh Fauzan. ya, siap, siap Mas Iya, Ferdi. iya. Seperti apa nih untuk topik kali ini kita menggarisbawahi menjelajah agrowisata petik jeruk khas Dasuk Timur nih. Ini definisinya ini seperti apa nih? Sepertinya Mas Fauzan. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Hmm. Sebenarnya saya sapa dulu teman-teman pendengar dimanapun berada. Eh, Agrowisata petik jeruk ini sebenarnya hampir sama dengan agrowisata Oke. Halo Mas Fauzan. yang di Batu dan di Malang, Mas Ferdi. Membuka lahan seru bagi. Oke. Halo, Iya, halo Mas Fauzan. Mungkin penjelasannya halo. bisa diulang kembali. Ini sepertinya parah sekali nih putus-putusnya nih tadi. Bisa diulang kembali nih Mas Fauzan. Ya, untuk agrowisata petik jeruk Dasuk Timur ini sebenarnya hampir sama dengan wisata petik apel yang ada di Malang dan di Batu, Hmm. Mas Ferdi. Oke. Jadi kita berikan suasana sensasi metik jeruk langsung dari pohonnya. Jadi pengunjung itu bisa langsung metik dan milih jeruk yang bagus yang tentu kita juga arahkan di lapangan. Bagaimana jeruk yang bagus dan matang yang bagus lah untuk dipetik kita juga arahkan. Tetapi yang metik langsung itu ya pengunjung.
Nah, Begitu Mas Ferdi. siap deh. Selain hal memetik nih, hal yang bisa menjadi lebih tertarik lagi nih untuk para pengunjung ini sebenarnya apa saja nih yang bisa lebih menjadikan pengetahuan bagi mereka nih barangkali selain memetik saja nih. Selama kami eh, selama 15 hari lah, 15 hari kan wisata ini kami buka. Hmm. Kami juga ambil istilahnya feedback dari para pengunjung. Apa Oke. sih yang menarik di tempat ini? Kenapa harus berkunjung ke sini? Betul. Ada dua yang kami rangkum dari para pengunjung itu. Pertama, jeruk dasu ini khas, Mas Ferdi, rasanya. Biasanya kan jeruk Oke. itu manis ya. Di Hmm. mana-mana jeruk itu rasanya manis. Tapi jeruk dasu ini Mas ada kecutnya gitu loh. Oke. Jadi Oh, eh, buat mereka rasanya segar, Mas Ferdi, hmm. katanya. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, kami juga menyediakan rujak gratis bagi yang mau rujakan di bawah pohon jeruk. Jadi Hmm. petis dari kita, cabai dari kita. Hmm. Ya memang sih ada pengunjung yang langsung membawa Sendiri membawa ya perlengkapan perlengkapannya ya. sendiri, ya Oke. membawa perlengkapan, bawa tikar, bawa sambelnya sendiri. Hmm. Jadi rujakan di rumah dengan rujakan di bawah pohon jeruk atau di lahan itu beda katanya suasananya. Iya, Jadi betul. dua 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 daya tarik ini yang mungkin buat mereka tertarik kenapa harus datang jauh-jauh ada dari Hmm. Talangu kemarin dari kepulauan datang hanya untuk metik jeruk dan rujakan di bawah begitu Mas Ferdi. Oke. Iya, iya. Berarti menemukan suasana dan juga rasa yang baru atau juga menemukan dua rasa gitu. Bukan hanya sekedar manis tapi kecut asamnya juga ada begitu ya. Ya, nah, ada sampai mereka bilang, wah ini hampir sama dengan kopi Mas. Kenapa? Kalau Hmm, makan jeruk di sini langsung melek katanya. gitu Wah, ya. oh iya. Siap deh. Ini sudah mulai sejak kapan nih berjalannya agrowisata Mas Fauzan nih? Kalau secara komersil mulai tahun ini Mas Ferdi. Hmm. Kalau awal-awal sih saya buka hanya untuk kalangan keluarga yang dari Oke. kota Oh. ketika main lebaran ke desa ya kami ajak untuk metik Hmm. jeruk. Mereka enjoy saja Oke. metik dan ada saran-saran kenapa nggak dibuka agrowisata saja. Hmm. Akhirnya kami tahun ini, baru tahun ini kita bisa buka secara komersil untuk umum. Kalau awal-awalnya Hmm. hanya untuk keluarga dekat saja, Mas Untuk Ferdi. keluarga saja Untuk gitu ya. family. Oke. Nah, Kalaupun untuk keluarga nih bukan tanpa alasan nih banyak sekali persiapan yang dibutuhkan atau juga segala rencana baik komunikasi satu sama lainnya. Ini seperti apa nih awal persiapannya nih hingga berkembang sampai saat ini nih seperti apa nih, Mas Fauzan? pertama sebenarnya tentu kami pasti menyediakan lahan, Mas Ferdi. Mm-mm. Lahannya itu kita harus olah dengan baik. Hmm. Terus kita juga penanaman bibit karena agrowisata petik jeruk ini tidak instan, Mas Ferdi. Butuh Iya, 3 tahun betul. untuk buah. Hmm. Minimal 3 tahun itu baru siap untuk proses pembuahan jeruk. Oke. Setelah itu penanaman, terus ya kemarin kita sempat penentuan targeting Hmm. pasar itu awalnya kami hanya target pasar edukatif kayak anak-anak TK, Oke. terus anak-anak ya SD yang mau belajar apa semacam study tour lah. Oke, siap. Target pasar kami sebenarnya awalnya ke sana. Hmm. Lama kelamaan kok banyak ibu-ibu banyak yang datang juga. Terus ada kalangan-kalangan anak muda juga datang. Hmm. Akhirnya ya secara Ketertarikan umum ini sudah mulai pasarnya muncul ya. meluas. Iya, Oke, siap deh. promosi juga kita sudah lakukan kemarin lewat media online, lewat TikTok, dan alhamdulillah memang berdampak begitu besar Hmm. terhadap perkembangan wisata kami di sini. Oke, siap. Itu kalau dari segi lahan ini kan banyak sekali nih macam-macam tanah atau di daerah Sumeneb ini kan banyak yang berbeda-beda gitu. Ini jenis tanah Betul. seperti apa nih yang bisa menumbuhkan kualitas yang baik nanti kalau sudah hasil panen dari budidaya ini? Jeruk itu, Mas Ferdi, tidak tahan air. Oh gitu. Jadi butuh jeruk itu yang bagus sebenarnya ditanam di dataran tinggi, tinggi kayak di daerah Pasongsongan ke selatan, daerah Rubaru, Basoka, Desa Basoka itu bagus sebenarnya. Oke. Kalau untuk daerah sawah
Mohon Hmm. maaf kayak di Ah, Pagaresen itu kurang bagus untuk jeruk. hmm. Karena jeruk itu Mas Ferdi kan hanya 1 tahun 1 kali nih berbuah. Hmm. Oke. Jadi kalau musim musim apa musim kemarau itu jeruk itu tidak boleh kena air sama sekali. Hmm. Itu Hmm. harus layu jeruknya. Kalau nggak layu jeruk, maka proses pembungaan dan pembuahan itu tidak maksimal di musim hujan. Oh, oke. Untuk tanah dasu ini netral Mas Ferdi. Hmm. Hmm. Jadi tanah itu bisa jadi tanah sawah bisa, Ah? bisa jadi tanah tegalan istilahnya, tanah Hmm. pegunungan bisa. Hmm. Karena kalau struktur tanahnya di sini dataran rendah sih dasu. Cuma Hmm. eh, air ketika hujan itu nggak menggenang, Hmm. langsung Hmm. kering. Jadi bagus untuk Oke. jeruk yang ditanami. Jadi penyerapannya ini anu ya, apa? Nyaman sekali begitu ya. Oke. Oh, karena butuh penyerapan tanah yang singkat kalau jeruk itu, Mas. Kalau pupuk sendiri nih, kalau dari masa masa pembibitan apa sangat ruwet sekali nih kalau pupuk nih. Pemupukan itu sebenarnya kalau ya sih tergantung tergantung orangnya saja sih. Hmm? Kalau saya pribadi, mohon maaf, kita menggunakan istilahnya kohe, Mas Fede, kotoran kotoran itulah. Oke. Kayak pupuk kandang. Pupuk kandang ya. Karena Oke. jeruk itu awal mulanya dulu itu kan tumbuh subur. Tumbuh subur di dasu. Hmm. Cuma karena pupuk yang lain akhirnya kena virus. Oh, Makanya disarankan oleh pertanian itu coba diganti dengan pupuk kandang. Dan pupuk alami alhamdulillah saja sudah ya. subur kembali Dasu Timur Oh, menggunakan iya. pupuk alami kayak kohat kayak pupuk kompos dan Ah, sebagainya itu. oke. Mas. Itu juga Tapi bisa pupuknya berpengaruh dengan rasa dari jeruk sendiri ya. Dari mulai proses penanaman tanah, kemudian pupuk itu juga bisa mempengaruhi cita rasa gitu. betul. Semakin kurang air, Hmm. ketika musim kemarau ya Mas, Hmm. ketika Hmm. musim Hmm. kemarau, semakin tidak terkena air, ketika berbuah itu semakin manis. Tapi Hmm. ketika mulai muncul dari bunga muncul berbentuk buah, Hmm. kayak kelereng lah minimal itu sudah bisa dikasih air, diairi maksudnya, Hmm. sudah bisa itu Mas. Jadi Oke. terus juga ada kadang yang orang yang menggunakan disiram itu pakai anu Mas Ferdi, pakai apa dulu? Bukan harum manis, apa itu ya? Hmm. Dicampur ada campur yang kasang di kadang dipasang ke es es campur itu loh, yang merah itu Gitu. apa namanya ya? Kayak seperti sari buah gitu. Nah, kayak sari buah, kadang Ah, dikasih itu pas. Itu juga mempengaruhi unsur unsur rasa manis dari rasa jeruk manis ya. tersebut, Mas. Oke, baru tahu nih kalau Hmm, misalkan sari buah juga ini ya bisa. Oke sih. bisa, ya. Iya, iya. Oke nih. Kalau di Dasuk sendiri nih apa punya keunggulan dari jeruk-jeruk yang lain atau bisa setara juga dengan jeruk-jeruk impor begitu ya. Kadang jeruk impor ataupun juga jeruk lokal ini punya cita rasa dan tekstur yang berbeda. Apakah ini juga bisa menyamaratakan begitu? Betul. Begini Mas Ferdi, ciri khas jeruk lokal, terutama jeruk dasu itu, Hmm. jeruknya padat dengan air. Oke. Nah, mohon maaf ya, kalau di Maaf. Bangkalan itu kan salak. Mm-mm. Salak Bangkalan itu dengan salak Jawa pasti beda. Kalau Mm-mm. salak Bangkalan itu lebih berair ketika dimakan. Mm, mm, Sama dengan jeruk lokal dasu ini. mm. Ketika dimakan itu airnya lebih padat, Mas. Oke. Kalau untuk jeruk Jawa biasanya istilahnya kita sepal. Sepal itu sedikit, Ya lebih banyak betul. dagingnya daripada airnya. Sepal kalau istilahnya kita, Bisa Mas. merasakan sendiri ya. Iya, kemarin Iya. kan juga ada pengunjung dari Jawa kita. Kok Hmm. beda ya, Mas? Ketika makan ini itu lebur, Hmm. air dalam katanya. Beda memang dengan jeruk-jeruk impor atau Hmm. dari luar dasu ini, Mas. Nah, oke, siap deh. Itu dari cita rasa ya. Kalau ini bisa mau terkenal, inilah jeruk khas Dasuk bukan hanya sekedar banyak yang menanam jeruk, tapi punya rasa yang berbeda dengan jeruk yang lain, begitu ya. Betul, betul. Oke. Apalagi seperti di Bangkalan yang dikenal dengan kota Salak ini yang pastinya Iya, pasti punya rasa yang beda, begitu ya. tapi beda, Mas. Karena struktur tanah kita kan beda, Oh. Mm, mm, mm. beda.
Iya. Lalu bagaimana nih kalau kita terkendala di lahan sendiri nih? Ini agak agak begitu rumit atau kita tetap memaksakan untuk membudidaya atau bercocok tanam dengan jeruk kalau di Dasuk nih? Kalau untuk dasu ini, alhamdulillah Mas Ferdi, memang struktur tanahnya mendukung untuk tanaman jeruk. Hmm, Dan jeruk itu kan butuh sinar matahari dan cuaca panas. oke. Tapi untuk tanaman-tanaman dingin nggak bisa kayak stroberi. Oh, Itu tidak saya bisa teliti ya? kemarin, ya, tumbuh subur Mas, memang nggak Oh, berbuah. Loh, oke. kenapa? Ternyata ketika tanya ke petaninya, memang butuh cuaca dingin. Karena lokasi kami kan dekat dengan laut. Jadi Laut ya, anginnya betul. itu beda Angin dengan lautnya angin beda barat, ya. Oke. lebih panas. Iya, cuacanya lebih beda. Jadi Oke. sampai saat ini akan masih mendukung untuk tanaman jeruk struktur tanah kami. Saya kira di lahan kawasan Dasu ini juga bisa serba produktif ya tanahnya ya. Ternyata khusus saja untuk Betul. jeruk ini bisa menghasilkan kualitas yang bagus itu sudah bersyukur begitu ya. Iya, iya. Oke, siap nih. Kalau bagi pemula nih, berapa luas nih kira-kira lahan yang dibutuhkan nih Mas Fausan? Kalau pemula nih, kalau Mas Fausan sudah mahir Nah, nih. di kami di sini sebenarnya kalau dibilang karena begini Mas Ferdi, Ah, ah. selain jeruk itu kan kalau ditanam kita hanya tanam jeruk itu di seputaran petakan dari lahan kita. Hmm. Kalau istilahnya kita di tabun, Ah, sekitar di tabunnya saja ah, dengan ah. jarak 4 meter. Oh. Kalau untuk di tengah itu Hmm. bisa juga, cuma tidak bisa ditanami dengan komoditas tanaman apapun. Gitu. Kalau di tengah, di sekitaran tanah itu pun, lahan itu pun, ketika musim kemarau, itu nggak bisa Mas Ferdi, Hmm. tanah itu ditanami dengan tanaman apapun. Sudah Oh. harus istirahat. Begitu. Hmm. Jadi kalau saya sarankan bagi pemula, cari lahan yang memang tidak produktif. Artinya Ah. tidak akan ditanami apapun selain jeruk. Oh gitu. Jadi fokus hanya satu ini Fokus bibit ke saja. jeruk saja. Oke, Ya, siap. Ini berarti juga memberikan pelajaran kalau misalkan satu bidang ini diolah dengan beberapa produktif, ini bisa kacau juga nantinya ya. saja. Jeruknya Hmm. masalahnya Mas. Ini bisa Betul. lekas, lekas Iya. mati itu. Karena memang sempat kejadian juga satu lahan itu ditanemin banyak-banyak macam tumbuhan, tapi ini maunya si tumbuhan ini ada yang mau pupuk kandang, ada yang mau organik atau Betul, itu. Nah itu nggak siap. bisa Ah, tumbuh ah, ah, ah. maksimal. Iya, kita akan lanjutkan perbincangan kita masih di topik kita, Mas Fauzan. Jangan kemana-mana, kita break sejenak, oke? Siap, siap Mas Feli. Mozaik Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih, 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 widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Mozaik Indonesia. Oke, pendengar kita kembali lagi masih di Mozaik Indonesia. Sore Anda masih ditemani dengan yang memberikan edukasi tentang dunia produksi tanam budidaya jeruk ya, khususnya di Dasuk Sumeneb nih pendengar ya. Jadi kita terasa rileks, terasa santai masih bersama Mas Fauzan ya untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi seperti apa jalannya cerita dari perjalanan agrowisata kali ini ya bersama Mas Fauzan. Oke, Mas Fauzan masih bersama kami. Siap, siap Mas Ferdi. Halo. Oke, Mas Fauzan. Ya, halo, siap. Oke, siap. Kalau dari tadi kita sudah mengetahui beberapa trik ringan ataupun juga kualitas sendiri dari jeruk di dasu, ini sudah mungkin bisa dicerna ya oleh pendengar kita. Lalu ini yang tersedia dari program edukasi atau juga tur khusus untuk bisa diberikan pelajaran atau juga diberikan ilmu setelah berkunjung. Ini seperti apa, Mas Fauzan? Pertama, tadi sempat saya sampaikan Mas Ferdi bahwa target pasar kita itu memang pertama awalnya untuk edukatif. Hmm, Kayak itu untuk anak TK, anak SD. oke. Kita memang menyediakan paket khusus. Jadi ada memang pemandu khusus di lapangan yang memang betul-betul kita tugaskan untuk menjelaskan bagaimana cara memetik jeruk yang benar, Heeh. terus bagaimana seperti apa sih jeruk yang bagus. Karena biasanya jeruk yang bagus itu Mas Ferdi kulitnya tipis dan tentu kuning sudah. Oh. Jadi tipis dan kuning itu berarti sudah siap petik. Mhm. Jadi selain itu, Mas Ferdi, kita juga memang di paket kita itu, kita juga karena kita dekat dengan Pantai Selopeng, kita juga gandeng paket wisata Pantai Selopeng dan wisata petik jeruk di paket wisata kita. Oh, oke, sangat menarik ini ya. Biar tidak terlalu haus gitu, kita bisa minum es jeruk gitu. Selain Betul, es dari degan ya. nah, Siap. gitu kan. Iya, iya, benar-benar. Kalau semacam kerugian, barangkali di produksi produktifnya ini di bagian apa saja nih? Kalau kalau kita berbicara kerugian nih. Dan jeruk itu namanya Mas Ferdi, ya Hmm, memang sih, karena jeruk itu kan matang itu pas hampir musim pertengahan, akhir musim pertengahan. hujan, itu jeruk Hmm, matang. Nah, musim hujan itu Mas Ferdi biasanya itu hama penyakit tanaman itu banyak. oke. Seperti apa nih contohnya nih? Seperti lalat buah itu kalau Hah? kita sebutnya yang manyang. Kalau di Oh, istilah pertanian itu lalat buah. Jadi si lalat buah ini nyengat ke buah jeruk, maka itu nanti akan busuk Mas Ferdi. hmm, hmm, hmm. Itu sudah nggak bisa berbuah secara maksimal. Yang busuk itu yang sudah kena sengatan si lalat buah ini sudah nggak bisa matang secara maksimal, Mas. Hmm, Jadi mungkin hanya dari segi kerugian yang kita alami, memang kita sudah tanggulangi dengan insektisida, dengan pestisida semacamnya. Yang namanya juga ada obat, pasti ada penyakit, biasa lah, Mas. oke. Siap deh. Kalau kena sengatan satu buah itu atau bisa mencapai kerugian satu pohon begitu atau hanya satu buah saja? Satu Oh, buah saja, Mas. oh, satu Nah, buah itu saja biasa ya. itu pas buahnya. Lama Hmm, kelamaan jatuh. oke. Satu buah itu Berarti si pohon ini masih tetap aman ya? aman. Yang penting kalau prinsip di kebun saya pribadi, jangan pakai pupuk yang lain selain pupuk hayati dan organik, itu saja. Oke, siap deh. Itu yang barangkali bisa jadi pegangan ya untuk semua pendengar. Barangkali yang mau halamannya ini hanya satu atau dua pohon saja bisa meniru begitu ya. Oke. Ini pohon seperti apa nih? Kalau misalkan istilahnya seperti ini, engkau mau nyangkok bungkana pao misalkan, ini bisa lebih lebat gitu. Apakah juga jeruk demikian nih, Mas Fauzan? Nah, begini Mas Ferdi, Oh, ada jeruk yang tidak dicangkok, ada yang bisa, Mas. oh, Kapan jeruk apa yang bisa dicangkok? Jeruk yang memang hasil cangkokan.
pohon jeruk yang memang hasil cangkokan. Mhm. Nah, kebetulan kebun kami itu bukan jeruk hasil cangkokan, Mas. Hmm. Kita beli bibit, hanya bibit tempelan. Mhm. Jadi ke Pamekasan kemarin per pohon itu 15.000 Oke. COD di lokasi. Mhm. Jadi pohon utama dari jeruk ini, Mas, itu pakai pohon jeruk apa yang kecil itu pecel itu, Mas. Oh, oke. Paham, paham. Oke. Tempelannya ini itulah eh, pohon jeruk yang sekarang ini berbuah. Jadi nggak bisa dicangkok, Mas, kalau pohon hasil dari tempelan. Oh. Kalau memang dari awal dari cangkokan itu bisa dicangkok kembali. Oke, siap nih. Apa juga ada perbedaannya ya? Kalau cangkok atau juga bibit tempelan ini dari segi rasanya beda beda banget ya, Mas Fauzan ya? Sama sih, asalkan memang jenis bibitnya sama. Oke, siap deh. Cuma, Bedanya, ah, ah. bedanya di perawatan. Hmm. Ada rentan mati kalau bibit tempelan itu. Kalau Hmm. satu satu ranting itu berpenyakit, itu harus dipotong. Hmm. Kalau bibit tempelan. Kalau nggak dipotong itu akan menjalar ke ranting-ranting yang lain dan kering Ah, biasanya. ah. Siap Dan deh. kalau lebih kuat lah. Cuma prosesnya kan lebih lama kalau cangkokan itu. Betul, betul. Tapi sejauh ini Mas Fauzan sendiri masih menggunakan ini ya, masih dengan bibit unggul atau tempelan ya? Masih tempelan, Mas Ferdi. Ah, Masih sulit eh, untuk sekarang itu sulit kita mencari bibit yang memang cangkokan. Karena sejarahnya begini, sebentar sedikit ya Mas Ferdi. ah, ah. Eh, Dasu ini kan awalnya ketika berbicara Dasu Timur itu memang identik dengan jeruk. Hmm. 25 tahun yang lalu sebelum terkena virus. Nah, musnahlah jeruk di Dasu Timur ini sekitar 5 tahunan ini baru tanah kita sudah pulih kembali. Hmm. Karena dulu itu ditanami mati. Hmm. Dan 5 tahunan ini tanah kita sudah mulai subur dan mendukung lagi untuk jeruk. Karena virusnya mungkin virus tanah itu sudah hilang. Makanya orang itu pengen instan, akhirnya belilah jeruk tempelan, mumpung lagi sudah subur, nggak jangkok mereka langsung beli tempelan ke Makassar kemarin. Oh, Jadi gitu. sulit Mas untuk mencari jeruk cangkok itu sulit sudah. Oke. Kalau kita berbicara tentang kesulitan nih, apakah ada juga upaya pemasaran selain mendatangkan pengunjung atau hanya bisa dinikmati pengunjung saja atau ada metode pemasaran lain nih? Apalagi sekarang di media sosial ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk para pelaku UMKM ataupun juga para produksi. Ini juga sampean lebatkan atau gimana nih? Sebenarnya pemasaran tradisional yang biasa kami lakukan ini, Hmm? pertama biasanya istilahnya itu epatebas, Mas. Hmm. Epatebas itu ada memang tengkulak yang beli ke lahan, beli di pohon. Hmm. Itu dibaca pohon, langsung dibaca mereka sekian juta lah. Itu biasa cara jual kita yang pertama. Yang kedua, kalau tidak pakai agrowisata, kita bisa jual ke pasar Anom biasanya jam 3 pagi kita berangkat, Mas. Hmm. Jam 3 sampai subuh, kita pagi-pagi betul kita berangkat, kita jual ke pengecer di sana. Hmm. Hari ini kita di kebun kami itu, kenapa tidak dijadikan agrowisata? Karena kata Ah. teman-teman, ini kan lebih menarik. Pemasaran kita bisa lewat media sosial. Hmm. Makanya dari kalau di Patebos ataupun di Pasar Anom kan agak agak makan tenaga. Jadi Betul. akhirnya langsung saja kita jadikan suasana yang lain untuk jeruk Dasuk Timur ini kata saya kemarin. Oke. Kalaupun itu hanya dari segi keuntungan sama saja begitu ya, Mas Fauzan ya. Kalau Ya, dihitung-hitung ya. nah, Oke. Siap, Pak. Ini untuk perkembangan selanjutnya nih seperti apa nih metode yang sudah direncanakan nih oleh Mas Fauzan? Boleh? pertama, alhamdulillah Mas, kemarin kan sebenarnya yang punya kebun di sini bukan hanya saya. Dasuk Timur itu hampir kalau dibilang kompleks sih belum. Cuma banyak memang petani-petani jeruk yang tanam jeruk di sini sudah. Ada beberapa lahan. Ini hanya sedikit dari petani. Saya itu hanya sedikit dari petani-petani jeruk di Dasuk Timur, Mas. Mhm. Alhamdulillah kemarin ketika banyak yang datang ke kebun saya, Hmm. ada dua petani sudah yang nelpon. Mas, ayo nih, kalau stok sampean sudah habis, bolehlah tamunya bawa ke saya. Atau bolehlah juga ada pengunjung yang di branding juga, Mas.
Hmm. Kayaknya kok asik. Jadi Hmm. mungkin ke depan kami akan adakan semacam kalau ya semacam paguyuban lah. Hmm. Jadi kita merangkul petani-petani yang lain agar ada pola pola pemasaran yang berbeda. Betul. Oke, Jadi biar tidak biar tidak ketinggalan ini ya, zaman tidak atau juga metode dari pemasaran atau juga branding sendiri ya. betul. Jadi kita akan rangkul petani-petani yang lain karena kemarin sudah ada dua petani yang kontak saya untuk juga ikut gabung. Gimana nih kok bisa bisa yang saya harus dijual ke sana kok yang sampean itu malah didatangi katanya. Gimana nih caranya? Makanya ke depan oh bisa nih dan komplek agrowisata Dasuk Timur gitu Hmm. loh. Dari situ saja kita sudah bisa menilai dari bangsa daya saingnya ini sudah mulai muncul begitu ya, Mas Fauzan ya. Buat saya sih nggak apa-apa. Yang penting Heeh. jeruk Dasuk Timur itu kembali lagi ke awal karena memang jeruk itu dulu di Dasuk Timur Heeh. hampir sama kakao Mas. Oke. Jadi apa istilahnya ya buah yang memang punya nilai jual yang besar. Oke, siap nih. Apa nih yang perlu ditekankan nih untuk para pendengar barangkali yang ingin juga mencontoh wirausaha yang sudah dibuat nih, dirancang dari sedemikian rupa sama Mas Fauzan nih, yang perlu ditekankan, terutama untuk menjaga kualitas dari tekstur ataupun juga rasa nih. Betul. Pertama sebelum ke itu buat teman-teman yang mungkin sama nasibnya dengan saya kan karena saya hanya petani Mas. Awalnya dari tekanan batin gimana nih untuk punya punya kegiatan dan Kelihatan ya, sebagainya. oke. Nah, saya pikir salah satu usaha wisata yang sangat bermanfaat. Salah satu usaha itu yang sangat bermanfaat itu wisata, Mas. Hmm, Karena ketika si wisata itu maju, maka akan berdampak kepada ekonomi yang lain. hmm, Semisal kemarin sudah ada tetangga yang jual air gelasan, tiba-tiba jual pendul gepek. Pendul gepek itu kan juga salah hmm, satu makanan khas daerah Pantura. iya, Ada yang gelasan, ada yang jual pendul gepek sudah. Tiba-tiba ada usaha lain yang ikut ketika wisata di suatu tempat itu berkembang. hmm, 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 hmm. Untuk tekstil sendiri, titik tekan saya sebenarnya kalau mau meniru cara bertani kami, memang prosesnya agak lama, tidak instan. Betul. Gunakan hayati dan organik. Walaupun memang prosesnya lama, harus Agak buat begitu sendiri, lamban ya. Heeh. lamban. Cuma ke tekstur jeruknya juga baik dan keawetan dari pohon jeruk itu Hmm. juga awet Serta begitu. tidak merusak lahan begitu ya. Rusak lahan Hmm, karena makanya jeruk-jeruk yang jeruk-jeruk yang jatuh itu Mas, yang busuk yang kena sengatan itu tidak kita buang, hmm, kita tetap harus di bawah pohon jeruk itu. hmm. Karena Oke. secara alami nanti jadi unsur pupuk hayati namanya. Oke, mantap sekali nih. Bisa memanfaatkan apa yang ada begitu ya. Siap deh. Tepatnya di lokasi mana nih? Biar para pengunjung atau pendengar yang ingin barangkali beragrowisata ke lokasi tersebut tidak kebingungan nih. Boleh silakan nih disampaikan dengan detail nih. Di mana nih letaknya nih, Mas Fauzan? Sebenarnya ada dua jalur sih yang bisa ditempuh untuk menuju lokasi agrowisata di sini. Hmm, Kalau untuk pakai jalan protokol kabupaten, hmm, artinya jalan raya kabupaten itu, ancar-ancarnya kita bisa pakai tugu perahu yang mau ke Pantai Selopeng. hmm. Itu ada tugu perahu. Kalau ke Pantai Selopeng itu kan kalau dari kota ya, itu kan belok kiri, Mas. Betul. Nah, ke sini itu belok kanan. Kanannya ya. Ya, kanan dari Tugu Perahu. Kalau Hmm, ke Selopeng kiri, kalau kita kanan, hmm, sekitar 4 kilo lah dari Tugu Selopeng, terus lurus, itu hmm. nanti ada kiri jalan penunjuk arah untuk menuju lokasi sini, Mas. Sudah kita siapkan penunjuk arahnya. Itu Oke. kalau lewat jalur protokol di kabupaten. Ada juga bisa lewat jalur timur dari pertigaan eh, mana Kecamatan Manding, Hmm, terus yang tembus ke Kecamatan Batu Putih. hmm. Nah, mentok sampai pertigaan mau ke Pantai Badur, Nganan itu kan, Ya, Pantai Badur Nganan, ambil jalur kiri Mas, oke. lurus saja, sekitar 4 kilo juga ketemu dengan penunjuk arah. Oke. Siap Akhirnya deh. nanti
Ya bisa chat-chat lokasi lah Gitu ya. ke Ya, oke, siap deh. Sejauh ini kurang lebih jelas sudah ya untuk para pendengar atau para pengunjung yang barangkali kalau sudah 1 tahun nih, sepertinya sudah berjalan ekstra nyaman nih karena untuk menikmati 1 tahun ini butuh proses yang lama jauh sebelumnya begitu ya Mas Fauzan ya. 3 tahun baru baru bisa berbuah ini. Oke, siap, siap deh. Untuk agrowisatanya kali ini di sore kali ini dengan petik jeruk di kawasan Dasuk sepertinya nyaman sekali nih untuk bisa didengar untuk para pendengar semuanya di Musik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak, sukses selalu ya untuk Mas Fauzan ya. Amin, amin. Makasih Mas, amin. Oke, terima kasih juga penambahan wawasan untuk sore kali ini. Di lain kesempatan kita sudah kembali ya Mas Fauzan. Siap, siap. Ya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.